Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mugi-mugi kita termasuk orang ingkang saged bersyukur atas sedaya nikmat, dan kita meminta kepada Allah supaya setiap nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lisan ini tidak capek untuk banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun kula matur nuwun dumateng pembawa acara ingkang sampun memberikan wekdal, memberikan kesempatan, mugi dados barokah sepanjang pengaosan insyaallah. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak Takmir, sedaya ingkang hadir, mugi-mugi semua yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kepanggih malih nggih. Setelah sekitar pinten sasi 3 bulan nih. Ini pengajian terpanjang saya jedanya. Saya mengadakan pengajian biasanya mingguan. Jadi mudah-mudahan meskipun panjang, tapi karena waktunya juga insya Allah sangat panjang. Biasanya kajian saya ba'da subuh atau ba'da maghrib sampai isya. Nah ini karena ba'da isya insya Allah wekdalipun saged radi panjang insya Allah. Mudah-mudahan sami kiat. Insya Allah nggih. Insya Allah kesempatan tukar kawruh insya Allah. Hari Selasa sekitar 2 minggu yang lalu ada fenomena nggih. Napa niku? Pada maghrib niku gerhana bulan. Bapak Ibu sedaya teng mriki sami mengadakan salat khusuf mboten? Mboten. Yang berikutnya nanti sholat khusuf nggih insyaallah nggih. Nggih. Salatnya sangat istimewa nggih. 2 rakaat tapi ruku dan i'tidalnya 2 kali dalam 1 rakaat. Salatnya pun panjang nggih. Panduanipun panjang. Ini praktek zaman sakniki nggih mboten panjang banget, mboten kiat nggih. Zaman Rasulullah riyin salat khusuf niku rukuknya saja senilai 80 ayat bacaan awal Al-Baqarah. Niku pinten suwene niku. Tadi Mas Ivano itu tadi baru baca halaman 1 dan halaman 2 Al-Baqarah itu. Ini 80 ayat niku kinten-kinten berapa lama itu. Niku ruku nih, rukunya itu. Maka kemarin ketika saya mengadakan sholat khusuf, dibacakan rakaat pertama seperti yang dibaca Mas Ivano tadi itu. Oke, segitu, kemudian ruku, berdiri lagi, kemudian kita bacakan lagi separuh halaman lagi. Terus boten panjang sangat, tapi mirip-mirip lah yang dibaca gitu. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya ingin berbagi kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi ini jadi ilmu, nggih. Mugi-mugi saged diamalaken, nggih. Karena tentu kemawon yang namanya ilmu niku kedah berbuah amal, nggih, berbuah amal. Sebagaimana di pertemuan pertama riyin teksikalingan nggih, kita mempelajari 4 hal, diantaranya kewajiban kita berilmu, kewajiban kita beramal, kewajiban kita aruh-aruh, kemudian sabar di atasnya. Disimpulkan di dalam surah napa? Al-Asr. Teksikalingan boten telung sasi Mas Wahyi tepo cikelingan. Kesupen dek ben orang mapat yo gatekke saiki lali. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah ngendika
Mudah-mudahan ini jenengan sakit inget-inget nih. Saya rekam supaya nanti rekamannya bisa saya bagikan jenengan. Nggih. Nanti rekamannya saya bagikan jenengan insyaallah. Jadi kalau lupa nanti bisa lihat rekaman. Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani min ayatillah, dua ayat atau dua tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini insyaallah. Layan khosifani, tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan li mauti ahadin, karena kematian seseorang, atau li hayatihi, atau karena kehidupan seseorang. Kebetulan Bapak Ibu sedaya, Rasulullah 13 tahun dapat perintah sholat, 3 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah niku hanya ketemu gerhana sepindah, gerhana matahari. Dan kebetulan pas kali sedoni pun putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nami Ibrahim. Sehingga orang-orang di lingkungan Madinah menghubung-hubungkan, oh jojo iki goro-goro anake Nabi sedo. Zaman sekarang kadang-kadang begitu nggih. Kalau kita dapat gerhana, oh jojo dimakan buto ijo. Atau ojo-ojo dan ojo-ojo yang lain. Ya kan Rasulullah ngendika, sungguh terjadinya gerhana matahari kali ini bukan karena itu semua. Itu murni tanda-tanda kebesaran Allah. Juga bukan karena lahirnya seseorang, lihayatihi. Kemudian Rasulullah ngendika, idza ra'aitum dalik, umpami panjenengan sedaya mirsani kondisi seperti itu, gerhana matahari nopo gerhana bulan, maka Rasulullah ngendika ada 4 hal yang dilakukan. Ya, makanya tadi saya tanya kepada panjenengan, adakah di sini melaksanakan sholat khusuf? Karena salah satunya itu. Yang pertama Rasulullah ngendika fad'ullah. Kita disuruh banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah. Bapak Ibu sedaya, dulu ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah ketakutan. Karena banyaknya gerhana itu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Kalau dulu Rasulullah 13 tahun nampung kepanggi sepindah, saniki pun pendak tahun, gini bang, gini bang. Gerhana sekarang hampir tiap tahun terjadi. Bapak Ibu sedaya, maka kita disuruh banyak berdoa. Yang pertama, banyak-banyak berdoa jikalau melihat keadaan begitu. Bukan kita ambil HP kemudian kita keluar foto-foto sudah tanpa berdoa, niku keliru. Maka kita disuruh banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, ketika gerhana itu datang, kemudian Rasulullah naik ke mimbar, Rasulullah niku Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah yang diantara isi khutbahnya beliau ngendiko sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau tahu apa yang saya tahu, kata Rasulullah, sepidah malih, umpami pun panjenengan ngertos nopo ingkang kula ngertos, kata Rasulullah, maka kupastikan untuk kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu diantara isi khutbahnya. Seandainya kita, Bapak Ibu sedaya, diberi pengetahuan sebagaimana pengetahuannya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sedikit tertawa, kathah nangisipun. Itu pertanda bahwa sesungguhnya hidup ini bukan untuk main-main. Lebih banyak serius. Yang nangis niku nak tiang serius, ngene apa nggih? Tiang wedi, tiang nelongso, nangis. Demikian Rasulullah. Dan salah satu khutbahnya beliau di dalam khutbah sholat khusuf itu menyinggung satu dosa besar. Nggih menika naudzubillah niki dosa perzinahan. Jadi yang disinggung oleh Rasulullah di dalam khutbah sholat khusuf, sholat gerhana niku adalah persoalan perzinahan. Jadi Rasulullah memberikan nubuah kepada kita, jikalau di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara kok sampun kathah perzinahan, maka semakin ngrengketke gerhana. Dan semakin rengket gerhana niku
tondo sampun caket kali hari kiamat. Maka sepindah malih Rasulullah ngendika fad'ullah ingkang sepindah. Nggih. Kemarin banyak berdoa mboten? Harusnya banyak berdoa. Ingat nomor kali Rasulullah ngendika wa kabbiru, bertakbirlah, ingat-ingatlah kebesaran Allah. Nomor 3 wasollu, kita disuruh sholat. Ini dalil perintah adanya sholat khusuf. Derajat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini apa? Sunnah ingkang ditekan, sunnah banget niko. Sunnah banget. Makanya kalau besok terjadi lagi, diusahakan di masjid ini diadakan sholat khusuf. Mudah-mudahan juga sudah ada yang bisa memandu tata cara ini pun. Yang terakhir Rasulullah ngendika watasodaku, kita disuruh banyak-banyak sodakoh Bapak Ibu sedaya. Jadi 4 hal. Yang pertama tadi apa? Kita disuruh banyak berdoa, kesempatan berdoa. Yang kedua banyak bertakbir. Yang ketiga apa? Salat. Yang keempat watasodaku, sodakoh. Kemarin Bapak Ibu sedaya, kebetulan 4 jadwal sholat khusuf niku kula teng Masjid Sorosutan. Masjidnya kebetulan jadwal saya di sana. Jadwal pengajian maghrib sampai isya. Akhirnya habis sholat maghrib langsung sholat khusuf, langsung khutbah, disambung sholat isya. Nah Bapak Ibu sedaya, saya ingin mendalami 4 hal ini dan saya sebutkan 2 diantaranya. 2 diantaranya. Menika bab tentang fasollu wa tasaddaku wa kabbiru. Tentang sholat kita Bapak Ibu sedaya. Mudah-mudahan ini saya tidak tumpuk unduk dengan penceramah sebelumnya. Saya tidak tahu penceramah sebelumnya itu bab nopo. Karena saya biasa kalau kajian itu saya tahu. Yang kemarin, pertemuan kemarin bab nopo supados boten tumpuk-tumpuk. Saya tidak tahu. Maka saya mudah-mudahan meskipun sudah disampaikan yang lain, mudah-mudahan tetap manfaat untuk panjenengan sedaya. Nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Ridho nggih, bicara salat ridho nggih. Ridho. Kita lihat sejarahnya. Kita tahu sejarah salat itu awalnya diperintahkan berapa kali? 50 kali. 50 kali. Betapa cintanya Allah kepada hambanya sampai sedinten pengen kepanggih ping 50. Ping 50. Coba kalau gol 50 berarti pendak setengah jam jenengan sholat. Gini apa nggih? Pendak setengah jam Allahu Akbar ke masjid. Pendak setengah jam ke masjid. Abot mboten niku. Lima abot banget Mas yang masjid. Iya 50. Maka ketika 50 ketemu Nabi Musa, naik Muhammad naik minta keringanan, 45 naik minta keringanan, 40 naik lagi. Sampai akhirnya 5 pun Musa alaihissalam bilang ke Rasulullah, ya Muhammad naik lagi minta keringanan, sebab umatku Bani Israel orang nganti 5 ditinggal niku. Tapi Rasulullah mengendika, kula pun izin kali Gusti Allah. Maka akhirnya jadilah 5 seperti sekarang. Bagusnya 5 niku setiap setunggal sholat bernilai 10 waktu. Masya Allah boten. Masya Allah, jenengan sholat sepindah bobote koyo-koyo to sholat 10 waktu. Itulah keunggulan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini soal penting nopo boten sholat? Penting. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, perintah berikutnya sholat. Coba Bapak Ibu sedaya melihat sejarah sholat seperti ini, kinten-kinten kerentek boten pengen sholat ingkang saya pengen gitu Bapak Ibu sedaya nggih. Saya tanya kepada panjenengan sekarang, untuk mengukur sholat kita sudah bagus atau belum? Pertanyaan sederhana. Adakah di ruangan ini, di masjid ini, yang tahu arti takbiratul ihram? Allahu Akbar niku napa?
rukun salat. Arti takbiratul ihram niku napa? Takbir untuk membuka salat. Salat boten sah nek boten wonten takbiratul ihram. Jenengan makmum mas ukeri, imam pun ruku, jenengan langsung ruku boten takbiratul ihram, sah boten salate? Boten sah, boten takbiratul ihram. Jenengan takbiratul ihram riyin baru ikut ruku, karena takbiratul ihram itu rukun. Rukun itu kalau ditinggal sengaja atau tidak sengaja batal sholatnya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Sebelum rukun ada syarat. Ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat, ada makruh sholat. Contoh syarat sahnya sholat, contohnya jenengan bersuci. Maka seseorang yang mau berangkat sholat harus sudah wudhu. Perintahnya surah Al-Anbiya ayat ke-6. Itu syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sakderipun sholat. Niku syarat. Nek ditinggal sengaja mboten sengaja batal mboten? Batal sholatnya. Nggih, batal. Rukun di antaranya adalah takbiratul ihram. Rukun ditinggal sengaja nopo mboten sengaja lali tetap batal. Tapi kalau wajib, kalau ditinggal sengaja batal, nek ditinggal mboten sengaja sujud sahwi. Contoh wajib sholat nopo? Tahiyat awal. Nek tahiyat akhir niku nopo? Rukun. Jenengan ketinggalan tahiyat awal sholat duhur langsung rakaat munggah langsung boten tahiyat awal niku jenengan ketinggalan wajib sholat namanya, bukan rukun. Maka jenengan menggantinya dengan sujud sahwi kalau sebab lali. Nek sengaja akurat tahiyat awal munggah langsung niku batal. Sekali dipahami sampai di sini. Sekarang saya tanya, rukun pertama. Apa takbiratul ihram itu? Saya tanyakan jenengan, apa arti ihram Bapak Ibu sedaya? Ihram artinya apa? Ihram, ada yang tahu? Ihram? Ihram artinya mengharamkan. Sudah diharamkan. Berarti takbiratul ihram takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan sing maune entuk ngomong karo tonggone wis ora entuk saniki Allahu Akbar, hanya menghadap Allah saja. Yang tadinya boleh lihat-lihat ke atas sudah nggak boleh lagi setelah takbiratul ihram. Kita sudah nggak boleh tengok begini lagi. Kita sudah tidak boleh mikir yang werno-werno. Karena takbiratul ihram berarti kita sudah masuk sholat. Koyo-koyo tenek dengan balapan itu garis startnya pun mulai. Itu ihram. Kemudian sepanjang sholat jenengan diharamkan yang tadinya boleh makan jadi nggak boleh makan, tadinya boleh ngomong nggak boleh ngomong, dan lain-lain yang nggak dibolehkan dihalalkannya lagi. Wa tahlilu bi salam pertama niku rukun. Jenengan pun salam pertama pun entuk nopo-nopo malih, pun entuk kekondoan, pun entuk tengok ke atas, boleh melakukan aktivitas yang lain. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, dari definisi niki jenengan ngertos nggih, kita disuwun oleh Allah tuh cuma sedikit waktu dari mulai takbiratul ihram sampai salam untuk Allah, khusyuk mikir hanya Allah, hati ke Allah saja, nggak usah yang lain-lain. Nanti setelah salam boleh yang lain-lain lagi. Kinten-kinten ridho mboten jenengan diminta Allah segitu? Insya Allah ridho Bapak Ibu. Orang itu kebangetan nih, Gusti Allah yang minta ke kita. Minta waktu dari takbiratul ihram ngantos salam. Maka Bapak Ibu sedaya, Masya Allah, kalau kita tahu ini eman sholat boten khusyuk, eman. Dan kabar buruknya Bapak Ibu sedaya, pertanyaan ini saya tanyakan kepada jamaah saya yang rata-rata pendidikannya S2 juga nggak ngerti jawabannya. Artinya apa? Ternyata pendidikan tentang fikih sholat pun masih perlu diperbaiki. Bahkan salah satu jamaah diantaranya mengatakan, ini mantan dekan, beliau mengatakan, Mas Wahid,
Saya sudah 60 tahun, saya sudah pensiun, baru ngerti yang seperti ini. Sejak tahu seperti ini, sholat saya lebih khusyuk. Padahal saya belajar sholat khusyuk kemana-mana. Bayangin Bapak Ibu Sedoyo. Itu artinya Pak, mengerti tentang definisi niku penting. Ngerti artinya jenengan sholat niku penting sangat. Allahu Akbar niku nopo artine? Sami Allahu liman hamidah. Ojo jenengan pun sholat pun swita tahun, jenengan ditanya apa arti sami Allahu liman hamidah, jangan-jangan belum tahu. Maka buka lagi kitab fikih sholat. Ini pula yang sedang saya ajarkan di beberapa masjid, mengulang lagi tentang bab sholat. Karena prasangka saya dulu semua orang sudah tahu seperti itu, ternyata banyak yang belum tahu. Pripun Bapak Ibu Sedoyo, kinten-kinten jenengan sudah paham belum? Jen yorung. Alhamdulillah, berarti kita belajar bareng. Maka perlu Bapak Ibu Sedoyo jenengan mementingkan ngaji yang urut, okay? Ngaji bab fikih sholat ngantos rampung, sehingga saged dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Penting sekali, penting sekali. Kemudian niku sejarah sholat, satu di antara plus minus 15 sejarah sholat yang masyhur tentang awal perintahnya 50. Yang kedua, tentang keutamaan sholat, saya yakin jenengan sampun sami ngertos, tapi saya ulang untuk mengingatkan, karena ketika saya sampaikan ini ternyata juga ada orang yang ya Allah baru sadar. Bapak Ibu Sedoyo, sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Gini apa nggih? Setuju nggih? SD kita udah belajar itu. Kalau hisab sholat kita baik, maka baik setelahnya. Gini apa nggih? Begitu kan informasinya? Kalau sholat kita elek, maka elek selanjutnya. Gini apa nggih? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Niku surat napa niku? Surat napa niku? Al-Ankabut ayat ke-45. Kita disuruh mendirikan sholat karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka bener nek sholat api liyane api, nek sholat elek liyane elek. Iku saya waktu SMP dulu Pak. Lah kok penak men yo nek sholat api terus liyane api kabeh, nek sholat elek berarti gampang yo Islam dulu waktu SMP. Karena nggak tahu konsekuensi sholat. Jebul sholat sing leres niku sholat ingkang mencegah dari perbuatan keji kali mungkar. Nek tiang sholat kok teksih boten saya tindak tanduki pun berarti belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya wal munkar itu dua unsur. Fahsya itu perbuatan yang menzolimi diri sendiri Bapak Ibu Sedoyo, dan ini biasanya terkait dengan persoalan di bawah perut, perbuatan keji, perbuatan perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu fahsya, karena itu merugikan diri sendiri secara khusus. Mungkar sedoyo perbuatan yang merugikan orang lain, ngapusi, membunuh, mengambil hak orang lain, itu mungkar. Nah sholat itu Bapak Ibu Sedoyo menjadi cara untuk menghindari dua hal itu. Maka kadang-kadang ada sok cerita nih, kayak wis rajin maring masjid kok iji seneng ngapusi, berarti sholatnya mboten bener. Dipastikan belum betul-betul. Seseorang sudah rapi ke masjid kok isi pelit misalnya, itu dijamin sholatnya belum betul. Rasulullah ngendika wala yajtama'u, tidak akan berkumpul kata Rasulullah syuh wal iman. Syuh itu pelit, iman itu iman. Tidak akan berkumpul asyuh wal iman, pelit dan iman fi qalbi abdin abadan, di dalam hati seseorang hamba selamanya. Berarti nek tiang sholat isih pelit, dijamin sholatnya keliru. Maka betul sholat itu pertama dihisab. Nek apik sholatnya apik kabeh, sebab sholat itu melahirkan kebaikan-kebaikan.
Bapak Ibu sedaya, yang kedua keutamaan nggih menika wassolatu nuron. Jenengan pernah mireng? Salat itu cahaya, Bapak Ibu sedaya. Cahaya di mana? Cahaya di dunia pertama. Seseorang yang rapi sholat tahajudnya dia akan bercahaya, dia bisnis yuk kepenak didelok oleh tiang sanes. Orang-orang yang rapih sholatnya dan menghasilkan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, yakin wajahnya tuh pasti enak dilihat, gak nyureng-nyureng gitu, insya Allah, karena tertata hatinya. Kemudian cahaya di alam barzah, asalnya di kuburan itu sempit. Tetangga saya barusan meninggal itu nggih. Muni jenengan tepang nggih, Pak Baryadi nggih, rahimahullah taala. Semoga Allah merahmatinya. Kemarin saya juga nderek nyolatin nderek ke kuburannya. Nggih. Selang selesai 7 hari liknya sampingnya. Nggih. Kematian bisa datang kapan saja nggih. Dan di alam barzah itu asalnya sempit dan gelap, Bapak Ibu sedaya. Dan cahaya didapat dari salat panjenengan. Wassolatu nuron, kata Rasulullah. Sing sinten kemawon salatnya sae, maka di kuburan dapat cahaya. Jenengan di dunia nggak punya cahaya, ruwet napa ruwet? Bangun tidur listrik mati, saya tadi dibisiki oleh Pak Minto. Biasanya nek udan terus mati udah sediakan genset. Karena memang kalau gelap itu sumpeng. Lah di kuburan itu asalnya gelap, Bapak Ibu sedaya. Jenengan sendirian hanya dengan amalan jenengan saja. Maka cahaya dari salat panjenengan. Penting mboten salat? Yang ketiga, salat itu menjadi cahaya di padang mahsyar. Ini cahaya yang dipeributkan oleh orang-orang selain Islam. Mereka mengatakan, kenapa kami nggak dapat cahaya? Kenapa kami nggak dapat cahaya? Karena dulu kalian tidak beragama Islam dan tidak melaksanakan sholat, maka engkau tidak mendapatkan cahaya. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, padang mahsyar itu dikabarkan ke kita, kita mengalami namanya itu keringat kita itu senilai dengan keburukan-keburukan kita. Semakin buruk perbuatan kita, maka semakin tinggi keringat kita menenggelamkan kita, naudzubillah. Saat itu gelap dan cahaya diperoleh dari sholat kita. Sholat ugi menjadi cahaya di as-sirat ketika jenengan nyebrang. Sekecil apapun cahaya ketika nyebrang niku sangat dibutuhkan. Maka Bapak Ibu sedaya, sungguh sholat itu luar biasa. Maka memperhatikan tentang sholat itu pentingnya luar biasa. Bapak Ibu sedaya, penting banget, penting banget. Nggih. Maka tadi saya tanya yang sederhana lagi, apa arti takbiratul ihram? Jangan-jangan kita sudah sholat puluhan kali, ribuan kali, kita nggak tahu apa arti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan-jangan kita nggak tahu. Nggih, karena di antara cara mendapatkan sholat khusyuk nggih menika jenengan ngertos nopo ingkang jenengan ucapkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, saya memujimu. Tuh ketika sujud begitu, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah, Allah tuh mendengar kepada hamba yang memujinya. Masya Allah. Jatuh kita tentrem sholatnya, Bapak Ibu sedaya. Kadang-kadang kalau sholat kita nggak tahu maknanya, tahu-tahu rampung, mau coba Fatihah tahu-tahu rampung, nggak membekas di hati, maka kerugian kalau seperti itu kondisinya. Nggih. Nah Bapak Ibu sedaya, sekarang saya sampaikan adab di dalam sholat. Nggih. Satu, Bapak Ibu sedaya, jenengan berpakaian terbaik. Nggih, berpakaian terbaik. Pokoknya pakaian terbaik yang jenengan paling suka, jadikan itu pakaian untuk sholat. Maka banyak para ulama menyebutkan, kalau panjenengan punya baju baru, gunakan kali pertama untuk sholat. Kenapa? Itulah saat kita menghadap Allah. Kita ketemu Allah tuh 2 kali, Bapak Ibu sedaya. Di dunia sekali, di akhirat sekali. Di dunia yaitu ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita berhadapan-hadapan. Setiap kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
Allah menjawab, hambaku memujiku, langsung dijawab per ayat. Masya Allah. Dan dikatakan oleh para ulama, sing sinten kemawon pertemuan pertama dengan Allah baik, maka pertemuan kedua menjadi mudah. Kapan pertemuan kedua Bapak Ibu sedaya? Ketika kita dihisab. Dikabarkan di juz 30 tentang ini, juz 30. Mudah-mudahan jenengan juga sampai hafal. Masya Allah. Bahwa sebagian kita akan terima kitab dari sebelah kanan. Nikit yang ingkang beruntung. Ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Ini yang ciloko. Nah, itulah pertemuan kita dengan Allah. Kalau kita terima dari sebelah kanan, kita akan mendapatkan hisaban yasiro, hisab ingkang ringan. Contoh, kita dibacakan kitab oleh Allah di sana. Kita bertanya, ya Allah, dulu tuh saya pernah melakukan ini dan ini kok sekarang nggak ada. Sebab sholatmu, sebab istighfarmu menjadi dihapus. Masya Allah. Tapi kalau yang hisabnya berat, sholatnya elek, ditakok kayak kabeh detil. Bu, jenengan bin kayak gini takok kayak kabeh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ringan hisabnya. Maka pakai pakaian terbaik. Yang kedua, sunnah memakai wewangian. Makanya dikatakan seseorang yang habis minum atau makan, makan apa nih, bawang, malaikat nggak suka tuh, dilarang ke masjid. Jangan dekat-dekat dengan masjidku. Artinya apa? Sungguh persoalan wewangian ini juga menjadi penting Bapak Ibu sedaya. Jenengan sholat sampingnya jenengan apek banget kita kusuk boten khusuk. Di antara bolehnya jenengan mufarokoh tahu nggih? Jenengan berpisah dari jamaah atau membatalkan sholat jamaah, salah satunya karena jenengan nggak kuat dengan bau sampingnya jenengan. Dan ini saya terjadi sama saya beberapa kali. Masya Allah. Kadang-kadang ya karena berlebihan baunya, tujuan sholat kita supaya khusyuk lah, ambune ora karu-karuan, boleh pindah kita. Saking pentingnya khusyuk, maka menggunakan wewangian inggih menika sunnah. Mudah-mudahan setelah ini masjid ini jamaahnya wangi alhamdulillah. Beli wewangian yang bagus Bapak Ibu sedaya. Jangan yang 5.000 8.000. 5.000 8.000 nanti malah sengak baunya. Beli yang agak lembut supaya enak tetangga kita. Kemudian kita berdoa ketika menuju ke masjid. Doanya apa mboten Bapak Ibu sedaya? Apa mboten? Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Duh Gusti Allah, jadikan di hati ini cahaya. Karena sholat itu cahaya, maka dari rumah kita sudah minta Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Duh Gusti Allah, kula nyuwun panjenengan supaya di hati ini cahaya. Wa fi lisani nuron, dan supaya kata-kata saya juga bercahaya. Wa fi basori nuron, pandangan saya bercahaya, pendengaran saya bercahaya, di depan saya cahaya, di kanan saya cahaya, di kiri saya cahaya, di belakang saya cahaya, di bawah saya cahaya. Itu doanya begitu artinya kira-kira. Masya Allah. Ini cerita sholat di mana? Di masjid Bapak Ibu sedaya. 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali itu mengatakan, mohon maaf Bapak-bapak, ini penting nih, wajib bagi laki-laki ke masjid loh. Hanya di mazhab Syafi'i yang sunnah pun sunnah muakkadah, sunnah yang ditekan. Maka kalau jenengan sedang sesibuk apapun, usahakan tidak teng masjid. Saya melih nek pun saya ketahu, pun meh. Nggih? Mana kuburannya? Pak Baryadi tetanggoniku 58 tahun seto. Rahimahullah ta'ala. Kalau saya mengatakan rahimahullah ta'ala, berarti saya sedang mendoakan beliau sampai sekarang. Ini saya ucapkan rahimahullahu ta'ala sampai itu ke beliau sekarang. Kenapa sering saya doakan? Beliau aktif jamaah di masjid, sering ngobrol dengan saya, maka saya doakan terus, saya antarkan ke kuburannya pula. Ini sungguh pentingnya berjamaah, sama-sama jamaah saling mendoakan, didoakan. Nah Bapak Ibu sedaya, jadi tindak teng masjid jenengan sampun berdoa. Kinten-kinten siap boten sami jamaah teng masjid Bapak Ibu? Insyaallah. Niat Bapak Ibu sedaya, niat. Harus ada perubahan setelah ngaji Bapak Ibu sedaya. Ngaji dengan Pak Wahid itu rodo-rodo serius, nggih.
Nggih, karena perintah Rasulullah begitu. Rasulullah ngendika, kalau di kajian banyak ketawanya, qaswatul qalbi, kata Rasulullah, jenengan tidak ke masjid nyari ilmu, mboten nyari lelucon. Maka saya dari awal sudah serius begini. Kalau ada yang komplain, oh Pak Wahid itu rasa lucu, memang saya nggak bisa ngelucu. Mudah-mudahan bisa diterima Bapak Ibu sedaya. Saya kebetulan termasuk yang, karena saya memang basicnya dari dulu teknik. Saya dulu sekolahnya di teknik kimia UGM. Niku lak tiang serius sedaya niku. Sampai lulus pun orang serius terus. Saya belajar agama pun serius. Saya belajar agama itu mulai subuh sampai maghrib, setiap Sabtu dan Minggu di Mahat boten wangsul. Selama hampir berapa tahun? 8 tahunan seperti itu. Maka Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat panjenengan. Kemudian selanjutnya, bagaimana supados sholat kita khusyuk? Nikulah yang jenengan pengen. Gini apa nggih? Sepindah beradab ketika menuju sholat. Seperti yang disampaikan tadi. Ini di rumah ibu-ibu juga sami, kalau ibu-ibu sholatnya di rumah menuju ruang sholat pun siap. Meskipun kadang-kadang terus digondeli anak ibu, sinai gawe kayak susu bu, ya tetap harus konsentrasi. Tetap harus konsentrasi. Yang kedua, ini penting Bapak Ibu sedaya, memahami nopo ingkang jenengan waos. Maka jenengan membaca arti bacaan di dalam sholat niku penting sangat, karena hati niku mudah lali nek jenengan ngendiko kok jenengan boten ngertos jandane sek ngendiko nopo. Ini juga yang saya sering kasih masukan ke beberapa sesepuhan, khususnya Mbah Kaum misalnya ketika menyampaikan doa-doa, sering saya sampaikan di waktu lain kalau bisa diterangkan artinya, sehingga jamaah mengaminkan amin niku nggih amin tenan. Amin niki lak sing mendoakan orang lain nggih, penting berdoa bersama. Amin niku jamaah oh sedang meminta ampunan, amin. 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 Karena ngertos ingkang diwaos niku napa. Maka salat khusyuk di antara syaratnya nggih menika mengetahui nopo ingkang jenengan waos. Jenengan maos Al-Fatihah ngertos artinya, ngertos, minimal pernah baca Bapak Ibu sedaya. Dengan itu insya Allah jenengan akan mendapatkan khusyuk. Yang ketiga, Rasulullah ngendika sholli sholata muwadiin. Niku artinya apa? Salatlah kaya-kaya to panjenengan niku salat terakhir. Kaya salat pun meh sedo. Maka itu penting. Kemudian menghadirkan hati. Nah itu cara mendapatkan sholat khusyuk. Sisa waktu Bapak Ibu sedaya, saya gunakan untuk menyampaikan tentang bab zikir. Tadi kan ada 4 di antaranya adalah sholat, kemudian di antaranya wakabiru, kita disuruh zikir. Tentang sholat, kinten-kinten enten sing resep tengah timboten, ada nggak kira-kira yang bisa dibawa pulang ke rumah? Iki mau ngaji apa? Saya paling sedih kalau ditangleti jamaah. Niki mau ngaji apa Pak Wahid? Embu lho, orang ngerti ngaji apa ini. Niku berarti saya nggak berhasil. Tapi pun begitu jenengan lenggah seperti ini, insya Allah sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang cari ilmu itu bukan simsalabim langsung paham. Bapak Ibu sedaya, para ulama menyebutkan wonten ibadah ingkang ringan ning sithik sing melaksanakan. Nggih menika zikrullah. Zikrullah. Padahal niki ibadah ingkang pahalanya ageng sangat di sisi Allah. Rasulullah ngendika, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan takhilatani fil mizan subhanallahil adzim subhanallahi wa bihamdih. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lisan, abot timbangane teng mizan ngenjang. Ucapan apa? Subhanallahil adzim subhanallahi wa bihamdi. Ibu-ibu masak tempe goreng-goreng, subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi. Bapak-bapak di sawah atau di depan komputer atau apapun sambil subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi. Ringan mboten niku? Ringan nggih? Tapi timbangannya Masya Allah Bapak Ibu, abotnya luar biasa besok di sisi Allah.
Maka Bapak Ibu sedaya jangan tinggalkan zikir. Nggih. Surah Ali Imran ayat ke-190. Jenengan nanti di rumah dibuka, setiap hari kalau bisa tadabbur raketang seayat. Malam ini saya sebutkan surah Ali Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Kata Allah, di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Sekali lagi, pergantian siang dan malam. Waktu napa niku? Waktu antara subuh ngantos suruk, waktu antara asar sampai tenggelamnya matahari. Itu pergantian siang dan malam. Kata Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? Liulil albab, kata Allah. Untuk orang yang cerdas, yang memikirkan, Sinten tiang ingkang cerdas menurut Allah. Lanjutkan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Allah, ulil albab meniko, tiang ingkang cerdas meniko, tiang ingkang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Bapak Ibu, podo karo kelingan Gusti Allah terus nggih napa nggih? Lah wong nek awake dhewe mboten ngadeg lak linggo, nek mboten linggo berbaring. Kata Allah, tiang cerdas niku, tiang bagus niku, tiang hebat niku, tiang ingkang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Berarti ingat Allah terus. Ingat dalam bahasa Arab namanya zikir, Bapak Ibu sedaya. Nggih, maka dikatakan orang cerdas, orang yang selalu zikrullah. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Khususnya di waktu pagi dan petang. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat ke-41-42. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, wahai tiang-tiang ingkang beriman, jenengan sedaya niki dipanggil, ingatlah Allah dengan ingatan ingkang kathah. Dzikran katsira, katsira niku kathah, nggih. Wasabbihuhu bukratan wa asila, khususnya di waktu pagi kalian waktu petang. Inilah dalil adanya perintah zikir pagi, zikir petang. Di masjid ini saya tanya, adakah yang sudah rutin zikir pagi, zikir petang? Insya Allah, Masya Allah. Saya pernah Bapak Ibu sedaya ceramah tentang zikir pagi, zikir petang. Dijawab begini, Ustad, kok oke mendikiri isu-isu kon dikir, sore-sore kon dikir, dikira 20 wacaan plus minus setengah jam poyo, ra kesel tau Ustad. Subhanallah. Saya kaget, padahal perintahnya apa? Orang mau ngesuk sore jane terus berdiri ya dikir, duduk ya dikir, berbaring ya dikir. Itu perintah Allah. Dan dikatakan dialah orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan orang yang ahli matematika, ahli kimia. Ayah saya dulu belajar kimia. Berat masuk UGM waktu itu 21.000 yang daftar, yang diterima cuma 60. Angkatan saya waktu itu 21.000 loh Pak. Jadi rodo pinter nih dia Ben. Alhamdulillah. Dari Cilacap itu waktu itu cuma ada 2 orang. Karena waktu itu memang rebutan ke teknik kimia UGM agak susah. Masya Allah. Nah, tetapi bukan itu cerdas. Cerdas kata Allah, dialah yang banyak ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Bapak Ibu sedaya, salah satu bacaan zikir pagi dan zikir petang kita saya sebutkan yang pendek, astagfirullah wa atubu ilaih. Saged 100 kali.
enjang 100 kali, sonten 100 kali. Sing sinten kemawon maos niku. Insya Allah kalau dia meninggal di siangnya, surga insya Allah. Apa bacanya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa artinya? Astagfirullah, ya Allah, saya minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaih, dan saya bertobat. Tobat ngerti atau nggih? Tobat ngerti nggih? Mboten niat ngulangi malih dosa niku. Najan yo kadang-kadang ngulang malih. Tapi niatnya enggak mengulang. Sekarang Bapak Ibu sedaya, jenengan sudah biasa istighfar. Supados kita mendapatkan manfaat istighfar, kata para ulama, harus paham makna dan kandungannya. Saya terangkan ke jenengan. Mudah-mudahan ini diingat dan diamalkan Bapak Ibu sedaya. Istighfar, Bapak Ibu sedaya, saya yakin jenengan sebagian baru-baru dengar ini. Istighfar itu kita sedang meminta ampunan. Ampunan atas apa? Dosa-dosa. Maka dalam bahasa Arab istighfar itu disebut dengan tolabul maghfirah. Tolabul niku permohonan, maghfirah niku ampunan. Kenapa kok disebut tolabul maghfirah? Sebab istighfar niku dari kata maghfirah. Maghfirah niku saking asal kata mikfar, Bapak Ibu sedaya. Apa mikfar? Mikfar niku tutup kepala untuk para tentara. Bahannya napa niku? Bahane besi nggih, baja nggih. Nek mriki namine apa? Topi wojo nggih. Topi wojo. Topi wojone ditotok kali napa niku? Palu kinten-kinten. Kepalanya sakit mboten? Dibandingkan kalau peci seperti ini. Makanya istighfar itu dari mikfar, karena fungsinya sebagai mikfar, pelindung untuk kepala. Kalau ini dalam bahasa Arab namanya apa? Kolan suah. Kupluk nih, pecis dalam bahasa Arab namanya kolan suah. Kalau sorban itu imamah. Beda antara mikfar dan kolan suah. Beda antara mikfar dan imamah. Beda. Kalau ini hanya fungsinya sebagai siter. Siter itu tutup dok. Tapi kalau mikfar disemping sebagai tutup juga sebagai pelindung. Berarti Bapak Istoyo, ketika jenengan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, jenengan sedang minta dua hal ini. Ingkang sepindah, jenengan sedang minta siter, yang kedua jenengan sedang minta al-wiqayah. Wiqayah itu pelindungan. Siter saking nopo, ditutup dari dosa-dosa jenengan yang pun bacut wingi. Seseorang dulu mungkin naudzubillah pernah zina. Ya Allah, tutup ya Allah, jangan dibuka dosa-dosa saya. Jenengan mungkin dulu pernah ngapusi. Ya Allah, jangan dibuka, tutup ya Allah, di dunia dan di akhirat. Itu siter. Jadi ketika jenengan istighfar sedang minta kepada Allah yang sudah bacut dosa-dosa, ditutup, jangan dibuka. Maka Bapak Ibu sedaya, di antara seburuk-buruk orang Islam nggih menika tiyang ingkang aibnya sudah ditutup sama Allah malah dibuka. Contoh saya tuh dulu pernah loh zina sama itu tuh artis yang cantik itu, hebat kan? Na'udzubillah. Nggak boleh Bapak Ibu sedaya. Kalau jenengan punya aib di masa lalu, tutup. Kalau Allah sudah tutup, ditutup, nggak boleh dibuka. Maka di antara fikih kalau jenengan nikah sama janda misalnya, nggak boleh jenengan tanya, "Dek ben kowe karo bojomu sing dek ben piye? Bojomu dek ben apian napa ora?" Itu nggak boleh Bapak Istoyo. Begitu jenengan nikah, ke depan, yang di belakang di dalam fikih Islam ditutup. Karena Allah juga berkehendak untuk menutup. Yang kedua, al-wiqayah. Ketika jenengan astagfirullah, jenengan sedang minta, ya Allah, jangan jadikan dosa-dosaku jadi musibah. Asalnya dosa Bapak Ibu sedaya itu dikafarah dengan musibah. Mbuh loro, mbuh bojone rewel, mbuh anake rewel, mbuh usahane bangkrut, motornya jedus, macam-macam. Setiap dosa harusnya seperti itu. Dengan istighfar, astagfirullah, minta perlindungan. Ya Allah, pun bacut wingi dosa, tolong jangan jadi sakit, jangan jadi anak rewel, jangan jadi anak pecicilan.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya hidup di sini Bapak Ibu sekalian, tidak kurang dalam seminggu itu 3-4 kali didatangi orang-orang yang intinya adalah mengeluhkan tentang keadaan hidupnya. Tidak jarang datang pakai Alphard Bapak Ibu sekalian, barang mahal nih Alphard, atau mungkin si RV terbaru, tapi di rumah nangis-nangis. Sebab nopo? Anak eloro jan kebangetan leh rewel. Ada lagi yang mohon maaf ditinggal selingkuh sama istrinya, naudzubillah. Malam-malam ketok-ketok jam 12:30 malam persoalan perceraian, subhanallah. Maka seseorang yang astagfirullah, astagfirullah, jenengan sedang minta, ya Allah, jangan jadikan dosa simpun bajut niku dados masalah. Itu maksudnya. Paham Bapak Ibu? Paham insyaallah nggih? Ini bedanya kalau jenengan sudah mengerti makna dan tidak. Sama-sama istighfar, tapi beda di hati. Maka para ulama menyebutkan bisa jadi 2 orang sholat di belakang imam, gerakannya sama, keto podo, takbir tekan salam, tapi kata para ulama 2 orang ini pahalanya seperti bumi dan langit, beda banget. Karena yang satu paham makna, yang satu tidak, hanya lewat saja, gugur ke kewajiban. Beda Bapak Ibu sekalian. Sama-sama istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dengan tahu ilmunya kayak tadi, berbeda Bapak Ibu sekalian, berbeda. Dan ini dirasakan oleh semua orang yang sudah sama-sama belajar. Maka pentingnya zikir, masya Allah Bapak Ibu sekalian. Saya sebutkan beberapa fungsi zikir Bapak Ibu sekalian. Taksi kiat buatan? Taksi nggih, insya Allah nggih. 3 bulan sekali man-man. Ingkang sepindah Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu ini khususnya, ibu-ibu khususnya jangan ngantuk. Fungsi zikir ingkang sepindah Ibu, supaya kita terhindar dari dosa lisan. Dosa lisan ngertos nggih? Ngomongi wong, nyakiti wong, ngece. Hati-hati nih ibu-ibu, karena yang biasanya yang banyak bicara ibu-ibu. No bapak-bapak nggih. Insya Allah ibu-ibu di sini baik semua, insya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Insya Allah, insya Allah. Saya berdoa insya Allah. Bapak Ibu sekalian, di antara fikih jadi ustadz begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ustadznya lurus, wajib sholat malam untuk panjenengan loh. Harus bangun malam ndongae panjenengan sedaya. Kalau enggak berarti ustadznya enggak lurus. Maka semakin banyak jamaah itu semakin berat sesungguhnya dakwah itu, perjuangan. Terhindar dari dosa lisan Bapak Ibu sekalian. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Seseorang yang punya hafalan Quran, punya zikir, punya ucapan-ucapan zikir, maka dia akan terhindar dari dosa lisan. Dan ini penting, sebab lisan itu meskipun cuma di sini, tapi landepe iso ngungkuli silet, iso ngungkuli pedang. Gini apa nggih? Makanya ditutup pakai bibir dan gigi supaya nggak gampang keluar. Gini apa nggih? Coba kalau jenengan kena tatu pisau hanya dikasih obat merah nopo betadin rampung. Tapi kalau ditatuni wong tengah loro banget. Gini apa nggih? Makanya kalau udah terlanjur keluar jiku meneh angin banget. Gini apa nggih? Natuni tiang omongan nggak bagus itu ngambilnya lagi itu susah banget. Maka di antara fikih dalam agama Islam gimana apa? Babul ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan bertindak. Sakderenge jenengan mengucapkan sesuatu, pikir iki ngloroni wong apa ora. Maka seseorang yang zikirnya banyak, dia akan dituntun oleh Allah untuk tidak mudah menyakiti orang. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Serius banget Pak Wahid ini. Memang ini pelajaran serius. Yang kedua, fungsi zikir surah Al-Baqarah ayat ke-152. Surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Bayangin, diingat Allah kinten-kinten penting napa mboten?
Allah yang menciptakan kita, yang membuat anak kita sehat, yang membuat istri kita sehat, yang membuat usaha kita lancar, yang kasih udara, kasih lautan, kasih macam-macam ke kita. Ingat kita, penting apa penting? Jangan lagi diingat Allah, diingat Pak Dukuh mawon penting banget. Jenengan datang ke tempat Pak Dukuh, rakeling kalau jenengan dicuekin, jenengan kinten-kinten loro ati mboten. Pak Dukuh, saya mau ngurus ini itu. So ki sopo, kowe ki sopo rene-rene. Sakit mboten? Bagaimana kalau Allah nggak ingat jenengan? Kata Allah, kalau kita ingat Allah dengan zikrullah, Allah ingat kita. Masya Allah. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Dan Allah menyebutkan, ini penting, man zakaroni sing sinten kemawon ingat aku fi malain fi nafsihi di dalam dirinya, maka saya akan mengingatnya di dalam diriku. Barang siapa yang mengingatku di keramaian, jenengan sekerame-rame, jenengan sekerjo, sedang sibuk dunia, di tengah lapangan, jenengan masih ingat Allah, zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maka Allah akan bangga-banggakan jenengan, ingat jenengan di keramaian yang lebih baik, yaitu para malaikat. Disebutkan, itu si fulan, hamba yang baik, itu si fulan, hamba yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Dikir itu ringan Bapak Ibu Sedoyo, tetapi para ulama menyebutkan sedikit orang yang diberi taufik untuk melakukannya. Najan jenengan pun ngertos seperti ini, enggak semua sakit mengamalkan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maka ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, Allah akan ingat jenengan. Ingkang nomor 3, fungsi zikir. Jenengan akan diberikan ketenangan. Nikulah yang penting niku. Penting apa penting niku? Tenang penting buatan? Buatan penting pripun. Saya tadi diceritakan di rumah saya kedatangan orang tidak tenang hidupnya tuh seminggu nggak kurang 3 kali. Yang datang bukan orang-orang miskin, datang pakai Alphard lah orang kaya niku. Nangis bapak-bapak, susah mboten tentrem uripe. Ustadz, saya harta berlimpah-limpah tapi hidup saya nggak tentrem. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak kurang dari mereka orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang nomor 2 kadang-kadang. Subhanallah, enggak mudah memang mendapatkan ketenangan. Ketahuilah Bapak Ibu Sedoyo, dengan kita mengingat Allah, Allah janjikan kepada kita, kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingatku, kata Allah, hati menjadi tenang. Bapak Ibu Sedoyo, kalau jenengan punya masalah, warna-warna masalah, ingat-ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah, hati kita dados tentrem. Maka berlaku sebaliknya. Sing sinten kemawon boten banyak mengingat Allah, maisatan dongka, kata Allah, maka dia akan diberi kehidupan yang sempit. Walaupun umai magrong-magrong, walaupun istrinya cantik sekali, walaupun usahanya lebar luas, mobilnya banyak, rumahnya banyak, kalau nggak ingat Allah, kata Allah, dipastikan maisatan dongka, dipastikan dia hatinya sempit. Walaupun dia di kafe ketawa ke TV, mungkin terlihat senyum-senyum, tetap sempit hatinya. Walaupun jenengan mungkin menganggap wang sinawang, loh nek aku dadi dhek ketoke yo wis tentrem. Menurut kita, ketahuilah kalau yang bersangkutan jauh dari masjid, jauh dari sholat, jauh dari zikir, dipastikan nggak mungkin tentrem. Karena itu nas dari Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah jenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kata-kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, maksudnya 4 hal. Satu diantaranya adalah saya membetulkan apa yang dikabarkan. Di antara kabarnya adalah ini, sing sinten kemawon ingkang boten ingat Allah, maisatan dongka, dia akan sempit hidupnya walaupun kaya raya. Maka sungguh Bapak Ibu Sedoyo, zikir itu akan membuat kita tenang. Saya sedikit cerita dengan Bu Yuni, Pak Minto, tentang kisah hidup saya, Bapak Ibu Sedoyo. Saya sudah mulai usaha sejak semester 4 dulu di UGM. Saya semester 4 sudah buka kafling-kafling perumahan, nggak sedikit jumlahnya.
kemudian datang ilmu yang intinya akhirnya saya hijrah total, kembali dari nol lagi, dari ngontrak rumah lagi. Itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Bagaimana menenangkan hati? Dengan zikrullah. Anak-anak sekarang alhamdulillah udah hafal 30 juz, anak pertama, anak kedua sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah, ketenangan luar biasa. Dibandingkan dulu yang melimpah ruah, sekarang nggak ada apa-apanya, tetapi hati jauh lebih tentram. Ini kesaksian, bukan siapa-siapa, bukan orang lain yang bersaksi. Saya sendiri ngalami. Dulu saya 1 minggu ngolah uang 1 miliar lebih. Bayangin Bapak Ibu ya. Maka kalau tentang testimoni, saya mengalami semua itu. Sungguh hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah pinter atau tidak pinter, bukan masalah berjabatan atau tidak, masalah kita ingat Allah atau tidak, zikir atau tidak. Itu yang membuat kita hati jadi tentram Bapak Ibu ya. Maka dipraktekkan. Lagi masak zikir, di sawah zikir, depan komputer zikir, di atas motor zikir. Maka kita bisa belajar dari Imam Sudais. Imam Sudais kertas ya? Imam Masjidil Haram. Kalau jangan pernah bacaan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Udah gitunya tuh? Pernah dengar? Itu Sudais. Kata beliau, kebetulan supirnya orang Indonesia, cerita. Imam Sudais niku Pak, kalau tidak sedang ngomong dengan orang lain, tidak ditanya soal dengan orang lain, maka mulutnya hanya Quran saja, maus Quran terus. Masya Allah. Kita tahu di antara amal ibadahnya beliau, setiap hari Jumat dia bagikan lebih dari 3.000 makanan untuk orang-orang. Kebaikannya luar biasa. Baca Quran terus. Di antara zikir terbaik Bapak Ibu Stoyo, maus Quran. Nih, makanya kita harus punya hafalan Quran. Di samping zikir-zikir yang dengan Pak Sebar sholat itu, zikir terbaik diantaranya adalah maos Quran. Maka jangan hafal hanya 3 kul saja, ditambah setiap hari raketang seayat, raketang seayat. Jadi yang ketiga tadi apa? Dapat ketenangan. Yang keempat, jenengan akan selalu memperbaharui akidah. Maksudnya memperbaharui akidah apa? Memperbaharui syahadat panjenengan. Di antara bacaan zikir kita, kalau jenengan nanti sudah belajar apa sih Ustadz zikir pagi zikir petang, tadi jenengan tanya ke Bu Yuni atau Pak Minto, minta kopian. Ada kopian seperti ini. Ini zikir pagi zikir petang ini. Sebenarnya di apa namanya, di masyarakat juga banyak nih. Di toko-toko banyak. Bacaan zikir pagi zikir petang. Di antaranya adalah ucapan ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Saya terangkan artinya, jadi nanti ngapal di rumah. Asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya masih beragama Islam. Jangan pernah mensyukuri seperti itu. Alhamdulillah aku iji Islam. Rasulullah loh yang pandu ini. Kalau sore amsaina ala fitratil Islam. Alhamdulillah sore ini saya masih Islam. Masya Allah Bapak Ibu Stoyo. Pernah nggak kita mensyukuri itu? Kita bersyukur ya Allah, aku isi Islam. Saya ketahui Bapak Ibu Stoyo, 9 miliar penduduk bumi hari ini, yang Islam nggak lebih dari 2 miliar. Nggak lebih dari 2 miliar Bapak Ibu Stoyo. Jenengan tahu di juz 30 surah Al-Bayyinah, surat yang jenengan hafal, kita tahu kan kalau nggak Islam itu nanti akhir hidupnya di mana? Tahu nggih? Tahu nggih? Hum fiha khalidun fi nari jahannama khalidina fiha. Di neraka jahanam selama-lamanya. Bagi siapa? Yang tidak punya la ilaha illallah. Jenengan punya la ilaha illallah hari ini, maka dikatakan asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah ya Allah, pagi-pagi ini saya masih Islam. Banyak orang yang membuka paginya dengan kerepotan luar biasa. Ada yang harus pasang-pasang sesaji di tengah-tengah perempatan supaya selamat seharian. Ada yang seperti itu? Ada sebagian. Saya kalau lewat ke salah satu perempatan di kota, ada yang sebelum subuh harus masang-masang ini itu, katanya supaya selamat seharian. Maka yang seperti ini perlu dipelajari ulang.
pelajari ulang. Apakah yang seperti ini boleh dalam Islam atau tidak? Maka kita ucapkan asbahna ala fitratil Islam. Maka kita tiap pagi akan memperbarui kondisi iman kita, insya Allah. Nomor 5, saya sebutkan 6 diantaranya. Nomor 5, sabar di dalam ujian. Sabar di dalam ujian. Dalam di antara fungsi dzikir menika napa nomor gangsal? Sabar di dalam ujian. Sing sinten kemawon zikirnya bagus, insyaallah badhe sabar teng ujian, insyaallah sabar teng ujian. Walaqad na'lamu, kata Allah, sungguh kula ngertos atine panjenengan Muhammad niku sempit goro-goro dikondoni kali tiang-tiang mengatakan Muhammad kowe iki gendeng misalnya, Muhammad kowe iki boten leres niku lak sempit. Maka Allah perintahkan untuk zikir di pagi dan petang, ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nomor 6, fungsi zikir nggih menika menolak bala. Menolak bala. Di antaranya ucapan apa? Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sampun apal dereng? Dereng. Bismillah, sareng-sareng nggih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Niku artosé ngaten Bapak Ibu sedaya. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak ada yang bisa mencelakaiku, fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit ketika disebutkan namanya. Masya Allah. Niki Bapak Ibu sedaya, jaminan dari Allah sing sinten kemawon maos 3 kali zikir ini di pagi hari, maka seharian tidak akan terjadi musibah. Sing sinten kemawon maos niki 3 kali di sore hari, semalaman tidak ada musibah. Ini pembahasannya panjang tentang zikir ini. Ini tentu saja tidak cukup wektalipun karena sudah relatif malam. Mudah-mudahan yang 6 ini saged dados pengeling-eling, saged diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jam 11:30, saya kira waktunya sudah sangat panjang. Saya khawatir dengan juga nanti capek. Sebenarnya masih banyak yang pengen disampaikan, tapi khawatir dengan malah jadi terlalu larut malam. Masih banyak kegiatan ingkang sanesipun. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masih bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan Allah izinkan setiap ilmu menjadi amal. Yang masih belum paham bisa ditanyakan, yang masih ragu-ragu saged didiskusikan, insya Allah. Demikian disampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati, kurang nyaman di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken dumateng pranata cara matur nuwun.